Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel MGMP IPA. Kali ini kita akan membahas di semester pertama di tahun ajaran baru, yaitu bab pertama sistem reproduksi, part pertama sistem reproduksi pada laki-laki. Terbentuknya keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan menghasilkan keturunan yaitu anak, terbentuk karena adanya sistem reproduksi. Sistem reproduksi adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Sistem reproduksi pada suatu organisme berbeda antara jantan dan betina. Reproduksi pada manusia terjadi secara seksual. Artinya, terbentuknya individu baru diawali dengan bersatunya sel kelamin laki-laki atau sperma dan sel kelamin wanita atau sel telur. Sistem reproduksi pada manusia dibedakan menjadi dua, yaitu sistem reproduksi pada wanita dan pada laki-laki. Kita akan membahas yang laki-laki terlebih dahulu. Sistem reproduksi pada laki-laki terdiri atas dua bagian, yaitu organ bagian luar yang berupa penis dan skrotum, dan organ reproduksi dalam yang berupa testis, epididymis, vas deferens, uretra, kelenjar vasikula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Kita akan lihat bagian-bagiannya. Reproduksi laki-laki terdiri dari testis yang berjumlah 2 pasang, dibungkus oleh skrotum. Kemudian juga ada yang namanya saluran sperma yang di ujungnya ada uretra, tempat keluarnya urin dan sperma. Juga ada kelenjar kelamin, ada penis, tempat kopulasi dan menghasilkan sperma. Selain organ reproduksi yang saya sebutkan tadi, ternyata masih banyak lagi bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Kita akan bahas secara detail. Testis disebut juga dengan buah yakar. Testis merupakan organ kecil dengan diameter sekitar 4-5 cm pada orang dewasa. Testis membutuhkan suhu lebih rendah dari suhu badan, sekitar 36,7 derajat Celcius, agar dapat berfungsi secara optimal. Oleh karena itu, testis terletak di luar tubuh, di dalam suatu kantong yang disebut dengan skrotum. Ukuran dan posisi testis sebelah kanan dan kiri berbeda. Testis berfungsi sebagai tempat pembentukan sperma. Prosesnya bernama spermatogenesis. Spermatogenesis pada manusia berlangsung selama 2-3 minggu. Bentuk sperma sangat kecil dan hanya dapat dilihat dengan menggunakan mikroskop. Sperma berbentuk seperti kecebong, dapat bergerak sendiri dengan ekornya. Selain tempat terbentuknya sperma, testis juga memiliki tanggung jawab lain, yaitu membuat hormon testosteron. Hormon ini merupakan hormon yang sangat bertanggung jawab atas perubahan anak laki-laki menjadi dewasa, membuat suara laki-laki menjadi besar dan berat, dan berbagai perubahan lain yang memperlihatkan bahwa seorang anak telah beranjak dewasa. Testis dibungkus oleh skrotum. Skrotum adalah kantong kulit yang melindungi testis dan berfungsi sebagai tempat bergantungnya testis. Skrotum berwarna gelap dan berlipat-lipat. Skrotum mengandung otot polos yang mengatur jarak testis ke dinding perut. Dalam menjalankan fungsinya, skrotum dapat mengubah ukurannya. Jika suhu udara dingin, maka skrotum akan mengerut dan menyebabkan testis lebih dekat dengan tubuh, dan dengan demikian lebih hangat. Sebaliknya, pada cuaca panas, maka skrotum akan membesar dan kendur. Akibatnya luas permukaan skrotum meningkat dan panas dapat dikeluarkan. Setelah terbentuknya sperma pada testis melalui proses spermatogenesis, sperma akan ditampung dalam sebuah saluran yang bernama epididymis. Bisa kalian lihat pada gambar. Epididymis adalah saluran-saluran yang lebih kecil dari vas deferens. Alat ini mempunyai bentuk berkelok-kelok dan membentuk bangunan seperti topi. Epididymis berfungsi sebagai tempat pematangan sperma. Di ujung epididymis terdapat yang namanya organ vas deferens. Vas deferens adalah tabung yang terbentuk dari otot. Vas deferens membentang dari epididymis hingga ke uretra.
Vas deferens berfungsi sebagai tempat penyimpanan sperma sebelum dikeluarkan melalui penis. Saluran ini bermuara dari epididymis. Saluran vas deferens menghubungkan testis dengan kantong sperma. Kantong sperma ini berfungsi untuk menampung sperma yang dihasilkan oleh testis. Dari vas deferens yang dari testis menuju ke uretra. Uretra merupakan saluran sperma dan saluran urin atau air pipis. Uretra berfungsi membawa sperma dan urin keluar tubuh. Dengan ini, uretra pada laki-laki dikhususkan untuk dua fungsi, yaitu mengeluarkan sperma dan mengeluarkan urin. Organ selanjutnya adalah penis. Penis dibagi menjadi dua bagian, yaitu batang penis dan kepala penis. Pada bagian kepala terdapat kulit yang menutupinya, disebut preputium. Kulit ini diambil secara operatif saat melakukan khitan atau sunat. Penis tidak mengandung tulang dan tidak terbentuk dari otot. Ukuran dan bentuk penis bervariasi, tapi jika penis ereksi ukurannya hampir sama. Kemampuan ereksi sangat berperan dalam fungsi reproduksi. Pada bagian dalam penis terdapat saluran yang berfungsi mengeluarkan urin, yaitu uretra yang telah kita bahas tadi. Selain memiliki organ-organ reproduksi, laki-laki juga memiliki kelenjar-kelenjar, yaitu yang pertama adalah vasikula seminalis. Kelenjar vasikula seminalis adalah bagian yang bentuknya seperti kantung kecil berukuran kurang lebih 5 cm, terletak di belakang kantong kemih, berfungsi untuk menghasilkan zat yang bersifat basa alkali, fruktosa gula, fosfor, potasium, serta protein pembekuan, alkali untuk menetralkan pH asam di uretra dan vagina, fruktosa sebagai energi ATP sperma, prostaglandin untuk menurunkan respon imun tubuh perempuan terhadap air sperma atau mani, fosfor dan potasium membantu sperma berenang, protein pembekuan untuk membentuk lapisan pelindung sperma. Selain kelenjar vasikula seminalis, juga ada yang namanya kelenjar prostat. Bisa lihat pada gambar. Kelenjar prostat. Kelenjar prostat adalah bagian yang bentuknya seperti kue donat yang berlubang di tengahnya, terletak di bawah kantong kemih, berfungsi menghasilkan cairan yang bersifat asam. Kelenjar prostat mengandung beberapa zat, yaitu asam nitrat untuk energi ATP sperma. Sperma butuh energi, enzim pepsinogen, lisozim, dan lipase. Seminal plasmin sebagai antibiotik atau pembunuh kuman. Selain dua kelenjar tadi, dalam sistem reproduksi laki-laki juga ada namanya kelenjar Cowper. Silakan lihat pada gambar. Kelenjar Cowper adalah bagian yang bentuknya seperti kacang, terletak di bawah kelenjar prostat, berfungsi menghasilkan lendir dan cairan yang bersifat basah. Jadi, sperma yang dikeluarkan melalui uretra bercampur dengan air mani atau semen, biasanya 2,5 sampai dengan 5 ml. Setiap 1 ml semen mengandung 100 sampai dengan 150 juta sel sperma. Namun hanya 1 sel sperma saja yang berhasil membuahi sel telur. Semoga penjelasan dari Pak Ais bisa membuat kalian tahu bagaimana fungsi dari organ-organ reproduksi laki-laki dan bagaimana organ laki-laki yang normal. Semoga kalian berpikir positif semuanya. Jangan lupa subscribe supaya channel kita bertambah berkembang. Dari saya, jika ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.